Alhamdulillah, baik, Allahu Bapak. Akbar. Alhamdulillah. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Jelas. Baik kalau Tapi suara lebih saya keras yang Bunia tuh. Oh iya. Terima kasih kalau suara saya terdengar dengan jelas, berarti kan nanti bisa menyimak dalam proses pembelajaran. Ya, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas atau wakil untuk memimpin doa. Baik Pak, karena ketua kelasnya sedang rapat OSIS Pak, jadi saya wakili Pak. Teman-teman, mari kita berdoa agar pembelajaran geografi berlangsung lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tetap semangat di siang hari di kelas 10 IPS 2 ini kita bisa bertemu lagi. Tapi karena ini pertemuan pertama dan Bapak juga baru kenal kalian semuanya, apalagi pembelajaran kali ini adalah pembelajaran pertama kalian dalam mengenal geografi. Mungkin sebelumnya kan kalian Pak ya? Bindar, dapat salam, Pak. Oh ya, tolong fokus ya, tolong fokus dalam pembelajaran sebelum Bapak memberikan atau membebaskan kalian untuk bertanya, jadi fokus terhadap pelajaran yang diikuti. Ya, jadi karena ini pembelajaran pertama, Bapak belum mengenal kepada kalian, dan kalian mungkin mempelajari geografi pada saat itu di IPS, di SMP. Nah, sekarang kan sudah kelas 10, dan kalian belajar geografi di IPS. Oleh karena itu, Bapak juga ingin mengenal kalian. Sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Tolong sebutkan hadir jika ada. Lina Herlina Apriliani. Iya, siap hadir. Nia Amelia. Hadir. Ratna Ristianingsi. Hadir, Saya Bapak. Reni Sophia. Reni. Lagi di toilet, Pak, mungkin. Ya, oke, nanti. Reni nanti tolong on cam ya Reni selama proses pembelajaran. Ini bagian daripada penilaian, jadi tidak ada yang namanya mematikan kamera. Ya. Rini Sapsuti. Ya, Pak, saya di sini. Oke, terima kasih. Risa Apria Leni. Risa, ada Risa? Ristini? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Sandi? Sandi, ada Sandi? Sandi Hadir, Panca? Pak. Oke. Supriyatna? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sepertinya semuanya masuk ya dalam proses pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan proses pembelajarannya. Jadi mohon tolong pada saat Bapak menjelaskan, semuanya mematikan suaranya atau unmute kecuali ingin bertanya. Ataupun nanti Bapak tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Baik, semuanya sudah paham ya dalam proses pembelajaran ini. Jadi tolong fokus, tolong ikuti semua aturan, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Bapak akan menampilkan materi yang ingin Bapak ajarkan. Apakah terlihat? Belum, Pak. Sudah. Terlihat, Pak. Ya, baik kalau terlihat. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengirimkan absen, Bapak sudah mengirimkan materi ini, Bapak juga sudah mengirimkan lembar kerja kalian dan pembagian kelompok kalian di grup WhatsApp dan di grup Google Classroom. Jadi itu bisa sambil di-download, sambil diisi, dan sambil dikerjakan. Absen juga sebelumnya Bapak sudah kirim, Bapak lihat sudah masuk semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran geografi,
Bapak ingin kalian memahami tujuan pembelajaran ini seperti apa. Yang pertama, kita harus mengagumi kebesaran Sang Pencipta dan mensyukuri ciptaannya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Nah, pembelajaran ini terdiri atas 4 hal ataupun 4 sub pembelajaran. Pertama adalah memahami pengertian geografi, mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi, menjelaskan objek studi geografi, yang terakhir adalah mengidentifikasi aspek geografi. Pembelajaran geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Ada beberapa hal yang kita pelajari dalam geografi. Ada fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim, dan lainnya. Nah, sebelumnya, definisi geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antar manusia dan lingkungan dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa disaksikan dalam video yang nanti akan Bapak tampilkan berikut ini. Silahkan disimak. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita akan belajar geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi dan grafein yang berarti tulisan. Jadi secara harfiah, Suaranya kecil, Pak Bintar, videonya. oleh karena itu, geografi sering disebut ilmu bumi. Akan tetapi, pelajari dalam geografi tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang ada di permukaan bumi, tapi juga bisa. Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang pelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, batuan, air, dan interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Dengan kata lain, geografi adalah studi tentang gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dalam bentuk, interaksi, dan peruangan. Istilah geografi pertama oleh seorang ahli filsafat dan astronomi yang bernama Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi. Beberapa definisi Aston Ijen mengatakan bahwa geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan karena banyak bidang ilmu pengetahuan yang diawali dengan pengamatan tingkat bumi yang kemudian berkembang menjadi penelitian proses spesifik yang tempat terjadinya. Impacto mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Imma Desandi, ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami kesamaan dan perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi yang mencakup kewilayahan dan kelingkungan. Hasil seminar dan mata karya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988 menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks ruangan. Geografi, pelajaran yang membuat kita sadar bahwa bumi juga ingin dimengerti. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah disimak tadi videonya mengenai pengertian geografi? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada. Sudah, Pak. Coba Reni, apa yang bisa kamu perhatikan atau kamu simak dalam video tersebut? Reni? Ditanya tuh sama Bapak. Reni tidur, Pak. Boleh saya nggak yang jawab? Oh iya, silakan Rini.
Tadi Jawab. pertanyaannya apa? Tentang Apa video ya? ya, Pak ya? Tentang video, apa yang kamu bisa simak dari video yang Bapak tampilkan tadi, Riz? Tadi saya hanya lihat pengertian geografi menurut para ahli dan juga ada beberapa fenomena geografi, Pak. Oke, bagus. Kamu bisa melihat atau menyimpulkan video yang telah disampaikan. Kira-kira, Lina, kamu bisa menjelaskan nggak fenomena apa yang dipelajari dalam geografi dalam video tersebut? Kalau yang tadi banjir, terus apa ya tadi ya? Saya bisa Pak, saya aja Pak. Ya, Saya boleh, bisa. silahkan. Tadi itu ada flora fauna Pak, ada gambar penduduk, terus ada gambar apa lagi tadi? Ada gambar air. Betul Ya. nggak Pak? Ya, betul sekali ya. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi di sini kalian memperhatikan video yang Bapak sampaikan. Rini memperhatikan, Reni memperhatikan, Lina memperhatikan. Untuk yang lain juga tolong diperhatikan setiap pembelajaran yang diberikan. Nah, setelah itu kita belajar ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi, menurut Carl Richter, berpendapat bahwa geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia. Berdasarkan konsep itu, bumi sebagai tempat tinggal manusia berkenaan dengan ruang yang memiliki struktur, pola, dan proses yang terbentuk oleh aktivitas manusia. Ruang lingkup geografi terbagi atas persebaran, interaksi, kajian terhadap wilayah dan region. Ada beberapa cabang ilmu geografi. Apakah sebelumnya pernah dengar? Ada geologi, klimatologi, hidrologi, geografi kependudukan, biogeografi. Supri, kamu pernah dengar nggak tentang hal-hal cabang-cabang ilmu geografi ini sebelumnya? Supri tidur lagi, Pak. Masih di mute tuh. Tidur kayaknya Pak. Pernah Pak, pernah dengar itu istilah geologi Pak itu? Geologi. Apa yang kamu Geologi. tahu tentang geologi? Kalau geo itu kalau tidak salah geo itu batuan, logos itu ilmu Pak. Jadi barangkali yang saya tahu itu batu-batuan dikajinya oleh geologi Pak. Betul sekali, Supri ya. Tepuk tangan untuk Supri. Terima kasih Pak. Ya, Supri telah menjelaskan salah satu cabang geografi fisik yang ada di dalam geografi, yaitu geologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur batuan atau struktur tentang fisik yang ada di bumi. Terus berikutnya adalah objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi atas objek material litosfer, terbagi atas objek material atmosfer, lapisan udara, terbagi atas objek material hidrosfer atau lapisan air, terbagi atas objek material biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna, dan terakhir adalah objek material antroposfer atau lapisan kehidupan manusia. Objek formal atau dalam kegeografian ini juga mengajak kita bagaimana cara pandang kita dalam proses kegeografian. Nah, cara pandang kita ini terbagi atas 5W 1H. Jadi kalau geografi nih, misalnya kalian misalnya sering melihat di kondisi di lapangan kalian ataupun di lingkungan kalian, di rumah kalian ada gempa, ada gunung meletus. Itu kalau kita ingin bertanya sesuai dengan kondisi geografi, itu kita tanyakan, ini apa yang terjadi? Kapan terjadinya? Di mana? Mengapa bisa terjadi? Kok bisa terjadi gunung meletus? Dan lain-lain. Ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang khas, yang menjadikan ciri khas kegeografian gitu. Jadi kita selalu menanyakan tempat ataupun ruang yang terjadi dan bagaimana proses itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Objek formal geografi terbagi atas keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Ada lagi aspek-aspek geografi terbagi atas aspek fisik. Aspek fisik ini seperti udara, air, dan tanah. Ada lagi aspek sosial, yaitu kehidupan manusia. Berikutnya kita akan mempelajari konsep geografi. Konsep geografi ada 10. Ada lokasi di mana tempat kita tinggal, ada jarak, berapa lama waktu kita tinggal, keterjangkauan, bagaimana menuju satu wilayah, morfologi, apakah terdapat pegunungan atau wilayah yang khas di sekitar kita, interaksi, interdependensi, adanya hubungan, adanya keterkaitan antara satu wilayah dan wilayah lain atau antara desa dan kota, keterkaitan keruangan,
pola, bentuk pemukiman dan lain-lain, terus aglomerasi, pengelompokan, nilai kegunaan, manfaat atau fungsi wilayah tempat tinggal kita, dan yang berikutnya adalah diferensiasi area. Itulah kurang lebih materi-materi yang Bapak ajarkan hari ini. Karena memang hari ini kita fokus terhadap materi-materi seperti tadi objek, aspek, pengertian geografi, dan konsep yang ada di dalam geografi. Nah, setelah itu Bapak akan membagi dua kelompok. Setelah itu Bapak akan membagi dua kelompok. Tugasnya sudah Bapak kirim, ada di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom yang sudah Bapak sampaikan. Kelompok A terbagi atas Lina, Nia, Ratna, Reni, dan Rini. Kelompok B terbagi atas Risa, Ristini, Sandi, dan Supriyatna. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu nanti kita diskusikan materi tersebut gitu. Silahkan materinya diisi yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp. Kira-kira sudah diterima semua ya, sudah melihat semua ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, silahkan. Jadi silakan dikerjakan, didiskusikan. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan ke Bapak. Sandi kemana? Kelihatan Sandi. Ya, sudah ya? Sudah diskusinya ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya. Ada yang belum selesai? Kelompok A udah selesai, kelompok A? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi ya, Oke. Pak. Nanggung. Ya. Kelompok A sudah, Pak. Kelompok A sudah, kelompok B? Iya, sudah. Kelompok B bentar lagi, Pak. Nanggung. Oh, kelompok B, oke. Lanjutkan ya. Sebentar sambil kita tunggu temannya yang masih mengerjakan tugas kelompok, masih ada waktu kurang lebih 1 atau 2 menit lagi. Sudah nih, Pak. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Kalau Ya, sudah mengerjakan, berarti nanti bisa didiskusikan dan dipresentasikan kepada teman-teman lainnya ya. Silahkan. Karena kelompok A sudah selesai duluan, silahkan kelompok A untuk menjelaskan ataupun menjawab hasil lembar kerja yang Bapak kirim sebelumnya. Silakan perwakilan kelompok A untuk menjawab. Saya, Pak. Pertanyaannya itu ada tokoh-tokoh dan contoh aspek. Ya, silakan. Tadi siapa? Kelompok A. Ya, kelompok Ratna, A. Pak. Ratna mau Ratna. jawab, Pak. Oke, Ratna, Ratna yang silakan maju, Pak. Ratna. Ya. Tokoh-tokoh Ya, dalam Pak. perkembangan geografi dan aspek fisik yang ada. Ya, Pak. Tadi kelompok A sudah berdiskusi. Kan ada pertanyaannya yang tokoh-tokoh itu ya, Pak. Betul. Tokoh klasik. Amasimandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Ptolemeus. Kemudian geografi abad pertengahan, Marco Polo, Ibnu Khaldun. Terus geografi modern, Immanuel Kant, Alexander. Geografi akhir abad 1920, ada Ferdinand von Richthofen gitu ya. Terus Betul. geografi mutakhir ada Peter Haggett. Ya, Ulrike Terus dan Peter tadi Haggett. Aspek. ya aspek fisik ya, Pak. Ya, aspek fisiknya apa? Aspek fisik itu ada aspek topologi, aspek biotik, aspek abiotik. Betul. Ya, terima kasih kepada kelompok A yang sudah menjawab secara keseluruhan lembar kerja dan jawabannya adalah benar. Berikutnya kelompok B, silahkan jawab 2 pertanyaan juga tentang aspek non-fisik dan konsep. Kelompok B, siapa perwakilannya yang akan menjawab lembar kerjanya yang sudah Bapak berikan? Supri gimana, Pak? Kenapa? Risa Yang maju gimana? Supri apa saya? Boleh, Saya boleh aja ya, Risa, Pak, yang maju. boleh Supri, boleh Sandi, siapa saja yang perwakilannya.
Ya, Supri aja kali Pak yang lebih ini ya, laki-laki gitu yang ini ketua kelompok. Oke, silakan Supri jawab pertanyaannya. Siapa? Kelompok B siapa? Tadi sudah berdiskusi, jawabannya ada aspek sosial atau non fisik, Pak. Ya, Itu gejalanya kayak budaya, politik, ekonomi, pendidikan. Kemudian yang konsep tadi seperti yang tadi Bapak tayangkan itu ada konsep lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, interdependensi, diferensi area, dan keterkaitan ruang. Itu Pak, barangkali. baik. Terima kasih Supri dan kelompok B yang sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan kepada dua kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Itulah kurang lebih materi yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada teka-teki silang yang bisa kalian jawab bersama. Nanti akan Bapak tampilkan. Sip. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya poin ya. Siap, Pak. Siap Pak, siap. Belum ada TTS-nya. Belum ada ya, sebentar ya. Bapak memunculkan dulu. Sebentar ya, tunggu. Siap Pak. Kita sabar menunggu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Sudah terlihat ya. Nah, ini ada Sudah. 10. Ini di sini ada teka-teki silang. Silakan jawab secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Ada di dalam geografi. Ada yang bisa menentukan? Saya. Ada Bu, Pak ini. Siapa? Saya Pak, diferensiasi area itu yang paling atas sendiri itu. Ini ya? Ya, paling atas sendiri Pak. Iya, betul, Ratna. Silakan, ada lagi yang bisa mencari. Saya Pak. Saya Ya, Pak, Rini. saya. Silakan, mana? Iya, ini paling bawah sendiri Pak, Ya. keterkaitan. Keterkaitan ke ruangan ya, paling bawah ya. Pak, saya nemunya kok malah semangat ya Pak ini ya. Semangat. Semangat. Iya. Semangat tidak masuk. Saya Pak, Bukan nemu Pak. ya Pak. Itu Pak di bawah AR. Saya nemu Pak yang baris Ya. keempat. AR. Baris keempat, apa itu? Jarak Pak, jarak. Jarak. Yang di ya. tengah. Oke ya. Nah, sebenarnya TTS ini sudah Bapak kirim juga di lembar kerja. Nanti untuk lebih lanjutnya silahkan kalian isi di rumah masing-masing. Kalau sudah tetap di ini ya, dikumpulkan ya bersama dengan tugas-tugas yang lainnya. Nanti silahkan yang sudah dikerjakan, lembar kerja kelompok dan TTS yang tadi diupload di kolom GCR yang sudah Bapak sediakan. Mengerti ya semua ya? Siap Pak, paham. Mengerti Pak, siap. Ya, baik. Kalau seperti itu, berarti materi kita sudah selesai. Tadi Bapak sudah menjelaskan di mana materi-materi yang Bapak sampaikan mengenai pengertian geografi, objek geografi, aspek geografi, dan konsep yang ada di geografi. Nah, untuk itu, marilah, di sini ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan materi yang tadi Bapak jelaskan? Saya Pak, saya. Oh boleh, silakan Ratna. Ya Pak, tadi di awal itu ada pengertian geografi ya Pak. Betul. Pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer yang dikaji menggunakan apa Pak itu ya tadi sudut pandang Sudut pandang ruangan dan kewilayahan. kewilayahan ya Pak ya.
Ya, Betul sekali, Ratna. Ada lagi yang bisa menambahkan hasil pembelajaran kita hari ini? 10 konsep geografi ya Pak ya. Betul, Lina, apa saja? Jadi antaranya nggak 10 ya Pak ya, saya sebutkan nggak begitu ingat. Keterkaitan ruang salah satunya. Terus tadi yang atas diferensiasi area, jarak, dan lokasi. Cuma itu Pak yang saya ingat. Ada 6 ya yang kamu ingat ya? 4 lagi lupa ya? Lumayan ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Sudah lumayan ya. Nanti untuk yang lainnya, tolong dipelajari 10 konsep yang lainnya, karena itu nanti akan kita terus pelajari ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akan menjelaskan materi yang nanti akan kita pelajari berikutnya. Ya, tadi itu kita mempelajari ini ya. Kita tadi mempelajari pengertian objek studi geografi, ada litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Terus yang terakhir kita mempelajari aspek 10 konsep yang ada di dalam geografi. Minggu depan, sebagai catatan, kita nanti akan belajar tentang materi pengertian atau pemahaman geografi lagi, tetapi kita akan mempelajari tentang prinsip geografi, pendekatan geografi, dan keterampilan geografi. Ya, paham ya? Nanti minggu depan kita belajar lagi ya. Baik. ya Pak. Baik, kalau sudah paham. Paham Pak, paham. Baik, kalau sudah paham, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini sudah selesai. Dan Bapak mohon maaf kalau dalam menjelaskan ada kekurangan. Nanti bisa kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bintang. Terima kasih, Pak Bintang. Semuanya. Ya, Makasih, Pak sehat-sehat Bintang. selalu ya. Terima kasih. Ya, Jaga kesehatan. kita istirahat dulu. Istirahat dulu ya, Pak. Ya, Ya, Bu. baik. Kita istirahat 20 menit ya. Baik. Siap, Bu. Ya, Istirahat 20 menit. Biar untuk isoma. Ya, istirahat untuk isoma. Terus nanti jam 12.20 kita mulai lagi. Ya. Ya. Mohon maaf, Bu. 12.20 kita mulai Bu, lagi. mohon maaf. Ini kan saya masih nge-record. Itu biasanya setelah selesai itu nanti ada masukan Observer. dari refleksi. dosen. Iya. Ya, Ya, sama observer observer. refleksi dulu. Ya, dari Bu Heni, kemudian sama terus stop record seperti itu, Bu. Biar Mohon maaf langsung Cukup sebelumnya, Bu. observer aja Bu Rini, mangga cukup observer Oh aja iya, ya. iya, siap Bu Observer. Erni. Iya. Ya, Salah satu observer ya aja Bu Lina, mangga. Bu Lina, Bu. Iya. Bu Lina mangga Bu. Ya, oke. Assalamualaikum. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk Pak Bintar ini modelnya apa Pak Bintar? Modelnya PBL Discovery, pendekatannya saintifik. Oh iya. Untuk pembagian dari pendahuluan, inti, dan penutup sudah sesuai urutan, kemudian rinci, dan dapat memancing siswa, ya jadi lebih aktif. Saya kira dari urutan awal sampai akhir sudah patuh terhadap skenario yang sudah dibuat, sudah cukup baik saya rasa. Itu saja. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Kemudian Bu Rini boleh stop record, boleh end juga ya. Dan Saya yang end ya. oke. Nanti Iya, Bu.